Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Anak-anakku sekalian, santri pesantren Mafazah Indonesia Garut yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah hari ini kita bisa kembali belajar, yaitu pelajaran sirah. Dan insyaallah materi hari ini akan bahas tentang hijratul Habasyah al-ula, hijrahnya ke Habasyah yang pertama. Tayyib, nabda bi basmalah, kita mulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Hijratul Habasyah al-ula, hijrah ke Habasyah yang pertama. Karena nanti anak-anakku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, thalibul ilm, para penuntut ilmu, bahwa kita akan mengenal 4 hijrah yang pernah terjadi dalam sejarah Islam. Yang pertama adalah hijrah ke Habasyah yang pertama, yang hari ini akan kita kupas. Kemudian hijrah Habasyah yang kedua, kemudian hijrahnya Nabi ke Taif, dan hijrah yang keempat adalah hijrah yang terbesar, yang terkenal dalam sejarah, hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dari Makkah menuju Madinah. Tayyib, sa'aqra' lakum. Lamma ra'an nabiyyu ma yalhaqu bi ashabihi minal ada wa anwa'il adab amarahum bil hijrati ilal Habasyah. Ketika Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW ra'a, menyaksikan apa yang menimpa dengan sahabat-sahabatnya, para sahabat Nabi yang melihat Nabi hidup bersama Nabi dalam ketaatan kepada Allah, mengikuti Rasulullah SAW, adalah sahabat Nabi. Mereka yang berjuang bersama Nabi, mempertahankan akidahnya, tauhidnya. Rasulullah SAW menyaksikan kondisi mereka, para sahabat Nabi itu, minal adha, yang mereka ditimpa sebuah kesakitan, kesedihan, ya, wa anwa'il adab, dan berbagai macam cobaan, deritaan, siksaan yang diterima oleh mereka, yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Quraisy. Mereka berjuang keras agar pengikut Nabi Muhammad SAW tidak lagi mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mereka berharap mereka meninggalkan Nabi Muhammad SAW, tidak mengikut Nabi Muhammad SAW, menyembah Allah, tidak. Maka orang Quraisy berupaya keras. Kalaulah Nabi SAW dilindungi oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib seorang tokoh pembesar, sehingga ketika mereka Abu Thalib melindungi Nabi Muhammad SAW, betul terlindungi. Tapi untuk sahabat-sahabat Nabi, terutama mereka yang dari kalangan lemah, dari kalangan budak, dari kalangan miskin, yang memeluk Islam, menerima dinul Islam, maka mereka tidak ada lagi yang memberikan bantuan secara nyata, ya. Maka Rasulullah SAW menyaksikan kondisi seperti itu. Kita mengenal dalam sejarah bagaimana Amr, bapaknya Yasir, ibunya Sumayyah, disiksa sampai Sumayyah sang ibu dibunuh di depan anaknya Amr dengan cara yang sangat keji. Bahkan tercatat dalam sejarah Sumayyah adalah wanita pertama kali yang syahid di jalan Allah, mempertahankan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu juga sahabat yang lain, mereka ditimpa musibah, mereka disiksa, disakiti oleh orang-orang Quraisy. Maka amarahum bil hijrati ilal Habasyah. Amar, Rasulullah SAW menyuruh, memerintahkan kepada para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Mengapa Rasulullah SAW menyarankan kepada sahabat untuk hijrah ke Habasyah? Ya. Karena ternyata anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Habasyah sudah terkenal
sebuah negeri di mana dipimpin oleh seorang raja. Ya, julukannya adalah Najasyi. Jadi raja yang memerintah di Ethiopia, di Habasyah, ya Habasyah adalah Ethiopia. Itu rajanya punya gelar Najasyi. Dan saat itu raja yang sedang memimpin namanya As-Samah bin Abjar. As-Samah bin Abjar penganut agama Nasrani dan penduduk mayoritas orang-orang Habasyah saat itu adalah Nasrani. Tetapi sang raja yang memimpin adalah raja yang adil, raja yang bijaksana, raja yang menyayangi rakyatnya, bahkan dia sangat hormat terhadap tamu-tamunya. Maka Rasulullah SAW menyarankan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Tayyib, nastamir. Fahajara asyratan min ashabihi wa khamsu niswah. Maka berhijrahlah 10 sahabat dari kalangan laki-laki dan 5 sahabiah dari kalangan perempuan. Ya, mereka mempersiapkan dirinya untuk hijrah, meskipun sebenarnya dengan berat hati meninggalkan tanah kelahirannya, yaitu Mekah. Tapi saat itu Mekah, ya, sedang dipenuhi oleh orang-orang yang tidak ramah terhadap Islam. Mekah saat itu, ya, dipenuhi oleh orang-orang yang menolak keras orang-orang bertauhid la ilaha illallah. Maka hijrah. Minhum, dan dari mereka adalah Utsman bin Affan, sahabat yang mulia yang kemudian menjadi khalifah yang ketiga, itu Utsman bin Affan. Wa zaujatuhu, dan istrinya, istri Utsman. Siapa dia? Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah, anak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putri tercinta beliau. Hijrahlah mereka ke Habasyah. Namanya sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka meninggalkan kota Makkah di bulan Rajab tepatnya, ya, di malam hari, berangkat dengan secara diam-diam, mengendap-endap, ya, mengendap-endap. Kenapa? Karena khawatir ditangkap oleh mereka, ya. Bahkan di antara mereka ada yang menunggangi ontanya, dan juga di antara mereka yang berjalan kaki, ya, dengan 2 buah kapal yang telah dipersiapkan, kapal dagang. Jadi perjalanan adalah dari Mekah menuju Jeddah, dari Jeddah, ya, dengan kapal itu mereka tentunya kapal seadanya, mereka melintasi laut hingga masuk ke Ethiopia atau daerah Afrika. Waqad raja'u ba'da 3 ashhur. Namun para sahabat Nabi yang berada di sana tidak lama, hanya 3 bulan mereka tinggal di sana. Meskipun sambutan Raja Najasyi, yaitu saat itu As-Samah bin Abjar, sambutannya sangat meriah, sambutan yang baik, ya, sambutan yang baik. Tidak ada yang disakiti oleh raja maupun rakyatnya, meskipun berbeda akidah, ya. Namun kerinduan para sahabat Nabi yang ada di Habasyah itu, ya, mereka rindu, mereka kangen dengan Nabi SAW. Bahkan ada riwayat mengatakan sahabat yang ada di sana mendengar berita bahwa Makkah sudah aman, ternyata itu adalah hoax. Dan juga kenapa mereka pulang, bisa babi alamil ghurbati wa qillati adadihim, karena mereka merasa asing. Alamil ghurbah, merasa asing. Jelas anak sekalian, karena itu bukan negeri Arab, berkomunikasi bukan dengan bahasa Arab, maka mereka merasa terasingkan walaupun sambutan dari penduduk Habasyah baik.
kemudian wakillati adadihim, mereka merasa minoritas karena jumlah mereka hanya 15 orang. Ya. Maka tinggal 3 bulan dan kemudian kembali lagi ke Mekah. Wa kana dzalika fi sanah al-khamisah minan nubuwah. Ya. Peristiwa itu terjadi adalah tahun kelima setelah Nabi menjadi Nabi. Setelah Muhammad yang muda menjadi Nabi, menjadi Rasul. Wahia awwalu hijrah fil Islam. Dan ini adalah pertama kali hijrah dalam Islam, yaitu hijrah ke Habasyah yang pertama. Tapi para sekalian, banyak hikmah yang bisa kita ambil dalam pelajaran hari ini. Yang pertama, bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, begitu mencintai sahabat, ya, memikirkan nasibnya, tidak rela kalau mereka dalam kondisi menderita, maka disarankannya untuk hijrah. Yang kedua, bahwa perjuangan, terutama as-sabiqun awwalun, sahabat Nabi yang pertama, adalah perjuangan yang sangat keras, ya, memberikan pelajaran buat kita bahwa itulah perjuangan untuk mempertahankan kalimat la ilaha illallah, apapun dilakukan, termasuk meninggalkan tanah kelahirannya, ya, pergi di malam hari dengan mengendap-endap dengan rasa kekhawatiran demi mempertahankan akidahnya, mempertahankan Islam, mempertahankan la ilaha illallah. Kemudian hikmah yang ketiga sekalian, bahwa para sahabat Nabi adalah orang-orang yang mentaati perintah Nabi. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita ambil pelajaran, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwan sekalian, anakku semuanya santi mahfazan dengan Allah Subhanahu wa taala. Silakan antum lanjutkan dengan tugas as'ilah, antum jawab semuanya. Mata amar Nabi ashabahu bil hijrah ilal Habasyah. Kam kana adadu al-muhajirin, berapa jumlah orang yang hijrah. Mata raja'u, kapan mereka kembali ke Mekah, ya. Fi ayyi sanatin kana dzalik, kapan peristiwa itu terjadi. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.